Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sungai Malona yang menjadi alur banjir bandang Sumatera Barat mengalami kerusakan hingga sepanjang 5 km. Lebar sungai yang awalnya 5 hingga 8 meter kini berubah menjadi 14 meter. Sepanjang 5 km, alur sungai Batang Malona di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berubah pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Perubahan nampak pada alur, lebar, dan kedalaman sungai Malona. Sebelum banjir bandang, lebar sungai awalnya 5 hingga 8 meter, saat ini meluas menjadi 14 meter. Pasca perubahan ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang mulai melakukan normalisasi dengan 6 titik. 1 titik berhulu di Gunung Singgalang, dan 5 titik berhulu di Gunung Marapi. Normalisasi dilakukan dengan membuka kembali alur sungai dan memperkuat dinding sungai dengan bebatuan. Total yang akan kita coba tangani itu panjang sungai 5 kilo. Tapi nanti berapa yang kita tangani lihat nanti. Kita normalisasi dengan cara membuka alur kembali ke sungai existing. Kemudian jika di daerah tersebut banyak batu-batu yang terbawa, batu-batu itu akan disimpan di pinggir tanggul sebagai perkuatan tanggul. Cuaca yang tidak menentu menjadi kendala petugas dalam menormalisasikan bantaran sungai saat ini. Meski demikian, penanganan darurat ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kerja dengan mengarahkan 11 unit alat berat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 600 lebih rumah warga di Sumatera Barat rusak akibat bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi. Pemerintah pun akan segera merelokasi wilayah terdampak ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi merenggut sedikitnya 61 korban jiwa dan 11 korban lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban pun diperluas dengan menyusuri aliran sungai sampai ke perbatasan Riau dan akan terus berlangsung hingga status tanggap darurat bencana berakhir. Selain korban jiwa, bencana banjir lahar juga mengakibatkan 625 rumah warga rusak, termasuk 159 diantaranya hancur. Untuk mengantisipasi peristiwa berulang, pemerintah berencana untuk merelokasi wilayah terdampak banjir lahar Gunung Marapi. Nantinya, sejumlah warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi seperti di Kabupaten Agam dan Tanah Datar akan dipindah ke lokasi yang lebih aman. Untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Namun menurut ahli mitigasi bencana geologi Surono, rencana relokasi harus dilakukan dengan matang agar warga berada di lokasi yang aman. Apalagi Sumatera Barat merupakan wilayah yang berpotensi tinggi terjadi bencana alam. Sumatera Barat ini bencana geologinya komplit ya. Di sana ada daerah rawan longsor. Di samping memang longsor dengan banjir bandang juga ada, bukan? Atau Galudo. Sana juga Sumatera Barat rawan gempa bumi baik di darat maupun di laut yang berpotensi tsunami juga ada. Kan? Di samping itu juga ada bahaya letusan gunung api. Ya, gunung api itu bisa membentukkan namanya collateral hazard. Pertama, dampak langsungnya adalah orang terkena awan panas seperti Desember tahun 2023, dan dampak sekundernya sekarang ada lahar hujan. Jadi sebelum direlokasi harusnya tempatnya harus diteliti dulu, ya kan? Dia berada di daerah yang aman nggak? Kalau aman dari lahar, amankah dia dari tanah longsor? Kalau aman dari tanah longsor, apakah dia tidak terlalu dekat dengan sesar di darat yang berpotensi adanya gempa bumi dan akhirnya menjadi terkena bencana gempa bumi? Jadi memang harus diteliti, karena Sumatera Barat seperti itu.
Meski demikian, proses pendataan warga sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai tahapan dari relokasi. Pemerintah mengklaim lebih dari 100 warga sudah setuju untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini pencarian korban banjir bandang Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terus berlanjut. Cuaca yang sewaktu-waktu berubah menjadi kendala petugas untuk pencarian korban. Sementara itu pemerintah menyediakan posko pengungsian di sejumlah titik bagi warga yang tinggal di jalur merah. Tim SAR gabungan terus mencari korban yang masih dinyatakan hilang dalam bencana banjir di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat. Cuaca serta medan yang berlumpur menjadi tantangan petugas. Operasi pencarian korban banjir bandang akan tetap dilanjutkan hingga tanggap darurat usai pada tanggal 25 Mei. Totalnya 56, ya, yang 5 masih identifikasi. Kan sudah ditemukan tapi sudah meninggal kan? Iya. Oke. Artinya yang ditemukan 61. Jadi 56 yang sudah diidentifikasi dan ada sebagian sudah diambil oleh keluarga dan 5 masih identifikasi. Total yang meninggal menjadi 61. Jadi data kita dari BNPB dengan Basarnas dengan pihak kepolisian ini cocok. Sejumlah pengungsi lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meninggalkan posko pengungsian ruang kelas SD 08 Kubang 2 Koto Panjang. Sebagian korban memilih mengungsi ke rumah keluarga mereka pada malam hari dan kembali ke ruang sekolah pada siang hari. Selain sekolah-sekolah, pemerintah juga menyediakan lokasi pengungsian di lapangan bola Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, bagi warga yang saat ini menempati jalur merah. Dari Tanah Datar dan Agam, Agung Sulistyo, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.